gagal parah dengan NIM 24, 96, 40, 67. Aku berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dan aku berasal dari Yogyakarta. Usia aku saat ini 20 tahun. Jadi, di sini aku bakal nyeritain pengalaman aku sebagai pemimpin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Ngomong-ngomong soal pemimpin, aku udah berani pemimpin. Tapi, dalam pemimpin ini, aku lebih berfokus sebagai koordinasi dibandingkan sebagai ketua. Dan mungkin di beberapa event yang aku pegang itu juga ada bagian aku menjadi ketua. Saat itu, aku menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa ada di kampus Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu adalah KOMA. Kalau di kampus aku ikut dua organisasi, itu adalah HIMIKA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan juga KOMA, Komunitas Multimedia. Jadi KOMA ini sebenarnya lebih ke UKM, tapi di KOMA ini aku masuk sebagai pengurusnya. Komunitas Multimedia Amikom Yogyakarta. Terus untuk alamatnya udah pasti di Universitas Amikom Yogyakarta karena itu merupakan organisasi mahasiswa. Jadi KOMA itu ada buat mahasiswa Amikom untuk berkembang. Ada 4 divisi, yaitu ada UI UX, film, animasi, dan juga graphic design. Nah, jadi yang mereka tawarkan di situ adalah 4 divisi ini. Tapi kalau sebagai pengurus di KOMA itu ada beberapa departemen dan juga divisi itu masing-masing. Nah, jadi 4 divisi itu yang menaungi bagian ilmu-ilmunya. Jadi mereka yang memegang bagian menyalurkan ilmu kepada anggota. Nah, selanjutnya ada departemen event organizer, lebih ke timeline dan juga event apa aja yang bakal dilaksanakan. Ada juga MPR, ini Media Public Relations. Jadi di sini dia fokusnya kayak humas gitu dengan eksternal itu maupun internal. Keilmuan. Jadi di keilmuan ini yang memegang 4 divisi tadi. Jadi yang menentukan kayak materi apa aja sih yang mereka berikan kepada anggota-anggota KOMA itu. Begitu. Terus selanjutnya ada ketua, udah pasti ketua ya guys. Ada wakil, ada sekretaris yang ngurusin surat-suratan, dan bendahara. Nah, kalau di dalam KOMA ini aku sebagai departemen event organizer. Untuk visi misi aku itu, visinya aku mau menjadikan UKM KOMA ini tuh sebagai organisasi mahasiswa aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang multimedia, karena kan KOMA ini berfokus ke multimedia gitu. Terus untuk misinya aku mau menyediakan ruang bertumbuh bagi mahasiswa ini berdasarkan Yogyakarta bersama untuk anggota-anggota KOMA untuk menyalurkan serta mengembangkan kreativitas dan potensi mereka masing-masing. Terus yang kedua itu aku ingin mau lingkungan yang komunikatif, positif, dan saling mendukung satu sama lain. Merupakan rasa tanggung jawab juga dengan kerjasama antar anggota organisasi. Dan juga aku ingin mengembalikan esensi sebuah komunitas itu di dalam UKM KOMA ini. Fokusnya itu malah sebagai organisasi, bukan sebagai UKM, bukan sebagai komunitas, karena kan harusnya komunitas, namanya aja KOMA, Komunitas Multimedia Amikom. Nah, harusnya berfokus ke komunitas. Jadi aku ingin mewujudkan ini supaya bisa mendapatkan banyak ilmu di dalam UKM Komunitas Multimedia ini. Untuk strategi yang bakal aku terapin sebagai koordinator ataupun sebagai ketua. Nah, jadi untuk strategi yang bakal aku terapin buat UKM Komunitas Multimedia Amikom ini itu adalah aku ingin membangun komunikasi yang terbuka antara satu sama lain, terus membagi tugas sesuai kemampuan anggota masing-masing, evaluasi rutin terhadap kegiatan yang sudah dijalankan. Aku ingin fokusnya itu benar-benar
ke anggota. Jadi aku pengen banyak kegiatan-kegiatan yang mendekatkan anggota satu sama lain. Nah, dari situ diharapin supaya anggota itu dapat merasa terlibat dan memiliki peran penting dalam koma begitu guys. Jadi emang aku pengen fokusinnya di kedekatan anggota, bakal fokus untuk melihat karakteristik masing-masing anggota dalam organisasi itu, karena pasti sebelum itu kita harus mengenal dulu kayak karakteristik dia tuh apa gitu, karena itu penting banget buat kedepannya. Jadi kalau kita udah tahu karakteristik seseorang itu, kita bakal kayak oh kita tahu nih dia orangnya gini, dan kedepannya itu bakal lebih gampang buat memberikan suatu job desk ke mereka. Jadi wajib banget untuk tahu tahu banget gimana sih karakteristik orang tersebut, dan baru mulai ngebagiin nih, oh orang ini stuck di sini, orang stuck di sini, jadi kayak oh iya ya cepat gitu. Dan kalau misal orang ini tuh ada masalah atau kayak dia tiba-tiba ada problem, itu tuh kita jadi kayak kita kita jadi tahu gimana solusi dari problem itu. Adanya itu kita harus mendekatkan diri kepada anggota, jadi itu juga penting. Mendekatkan diri kepada anggota itu penting banget biar ada hubungan interpersonal gitu antara aku dengan dia, maksudnya aku dengan anggota-anggota yang lainnya gitu. Jadi kita lebih paham gitu lah mengenai mereka ini. Jadi cara aku ngejelasin visi dan misi ke anggota-anggota aku melakukan pendekatan kasih yang sederhana, jadi kayak ya nyampein aja biasa, tapi nggak cuma nyampein terkait organisasi itu, tapi juga jelasin kalau peran mereka tuh penting di sini, jadi mereka merasa kayak ikut andil gitu loh di dalam organisasi ini, jadi merasa oh aku penting nih di sini. Jadi nggak mungkin mereka bakal seenaknya buat ninggalin tanggung jawab mereka, karena mereka udah tahu kalau tanggung jawab mereka tuh ini dan mereka udah oh iya. Jadi penting banget mereka buat mengetahui apa itu job desk mereka dan tanggung jawab mereka, dan juga keterlibatan mereka dalam organisasi ini. Organisasi ini tuh tujuan bersama, cara ngadepin masalah yang datang dari internal maupun eksternal. Jadi pasti kalau dari internal itu biasanya masalah yang datang itu tuh anggota yang sering hilang-hilangan gitu. Jadi gimana sih cara ngadepin anggota yang sering hilang-hilangan, yaitu dengan komunikasi. Itu penting banget. Jadi ilmu komunikasi itu, masa anak ilmu komunikasi gak bisa komunikasi sih? Nah itu, jadi penting banget untuk berkomunikasi dengan anggota. Jadi semisal ada anggota yang hilang-hilangan dan dia kayak nggak udah nggak aktif lagi, udah ngeghosting tiba-tiba, hilang nggak ada kabar gitu. Nah aku sebagai ketua pasti bakal mencoba untuk menanyakan dulu keadaan dia. Jadi aku bakal menggunakan pendekatan ke orang tersebut, nanyain dulu keadaan dia, ngechat gitu kayak kenapa sih kamu tiba-tiba hilang, atau ya kayak sekedar menanyakan kabar, gimana sih kabar kamu, karena aku lihat sama ini kamu udah jarang ikut nimbrung kalau kita kumpul, aku pengen ada kamu lagi di sini buat ikut kumpul. Jadi coba untuk berkomunikasi dulu ke orang yang hilang tersebut, coba tanya, karena kan kita nggak tahu ya kayak dari si orang itu tuh punya problem atau masalah apa di situ. Nah kita berusaha buat mengerti kayak kalau emang kamu ada problem itu kita coba cari solusi bareng-bareng, jangan langsung tiba-tiba ngilang gitu. Jadi komunikasi itu nomor pertama. Terus kalau dari eksternal, aku dulu sempat jadi anak acara di event yaitu The Best Annual Multimedia Show, dan aku sebagai anak acara di situ, dan aku diamanahi sebagai PJ atau koordinator webinar. Nah di sini aku mencari pemateri. Nah kesulitannya itu adalah di pihak materinya, karena beberapa alasan beberapa materi itu tidak bisa. Gimana cara aku menghadapi masalah itu aku membuat opsi list
beberapa materi yang sekiranya cocok dengan webinar itu, dan aku coba menghubungi satu persatu. Kita berhubungan dengan pihak luar. Itu biasanya ada TOR, itu term of reference. Nah, itu bisa kita bakal kirimin ke pihak luar biar mereka tahu gambaran besar kegiatan kita, dan juga disitu ada rundown lain-lainnya. Jadi mereka bisa menentukan mereka bakal iya atau tidak gitu. Nah, aku di situ fokus memperbaiki torrent juga biar lebih bagus dan lebih menarik untuk materinya dan lain-lain. Itu, dan sebenarnya aku dapat materi. Dan alhamdulillahnya webinarnya berjalan lancar, banyak yang antusias dan manfaat bagi banyak orang, karena webinar itu bersifat online dan juga skalanya tuh nasional. Jadi webinar ini diikuti berbagai orang dari mana-mana, dari penjuru Nusantara. Jadi gaya kepemimpinan yang aku pakai itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa aku milih gaya kepemimpinan itu? Karena aku percaya kalau misalnya setiap anggota itu pasti punya ide dan potensi yang masing-masing. Aku pengen di organisasi ini mereka tuh bisa lebih terbuka, lebih banyak berdiskusi gitu, karena kan pasti ide masing-masing orang tuh berbeda-beda, dapat pandangan juga dari mereka ini terkait apapun itu. Nah, contohnya itu kayak pembagian tugas, pembagian tugas masing-masing terbuka dengan mereka, dan juga sebelum memutuskan hasil final atau hasil akhir itu butuh pendapat dari mereka semua. Jadi dalam mengambil keputusan aku mempertimbangkan beberapa hal. Pertama itu adalah masukan dari anggota-anggota lainnya. Jadi kita harus mendengar pendapat ataupun masukan dari anggota-anggota lainnya. Terus kondisi yang kedua, ada kondisi yang sedang dihadapi saat itu, sama tujuan organisasi itu apa itu. Nah, keputusan diambil ini aku pengennya bersifat adil dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi sebelum mengambil keputusan ini, aku ingin mengadakan suatu musyawarah atau kayak ya membahaslah terkait keputusan tersebut. Jadi kita ada diskusi dulu sampai akhirnya konfiksasinya di akhir. Jadi fokusnya ke musyawarah bersama gitu. Jadi diskusi bersama dan ternyata dapat fixnya di akhir. Makanya keputusan yang dihasilkan itu bersifat adil karena semua anggota tahu dan semua anggota berhak untuk berpendapat terkait keputusan tersebut. Setelah mempelajari terkait mata kuliah kepemimpinan ini, di mata kuliah ini tuh nggak cuma bisa diterapin di organisasi aja, tapi itu bisa di kehidupan sehari-hari juga. Aku belajar terkait gaya kepemimpinan, terus gimana cara mengatur orang, gimana cara membagikan job desk ke anggota-anggota lainnya, terus juga gimana sih cara delegasikan job desk ke orang lain gitu. Jadi sebagai pemimpin kita tetap harus belajar mendelegasikan suatu job pada orang lain. Jadi pendelegasian itu penting dalam kepemimpinan. Kalau untuk sehari-hari itu aku belajar jadi pribadi yang lebih disiplin, terus juga lebih bertanggung jawab, terus juga aku dapat mengelola emosi dengan lebih baik, sama lebih menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai yang ada di mata kuliah kepemimpinan sangat berguna buat kedepannya juga. Jadi nggak hanya di organisasi tapi juga di kehidupan sehari-hari. Sekian cerita-cerita dari aku mengenai kepemimpinan ini, mengenai pemimpin dalam suatu organisasi, problem solving, suatu masalah dalam suatu organisasi, dan lain-lainnya. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan salah mengucap, dan lain-lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan meetingku sampai akhir. Bye-bye. Terima kasih banyak, guys.